Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Berita Natal pertama kali itu didengungkan dan diproklamirkan, diberitahukan kepada para gembala yang berada di Padang Efrata. Tempat itu tidak terlalu jauh dari tempat kelahiran Kristus, kurang lebih 1,5 kilo. Yang sekarang disebut dengan Padang Gembala atau Bet Sahur. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaan adalah bahwa kenapa berita kelahiran yang begitu signifikan, di mana berita itu telah didengungkan sejak kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, diulang-ulang oleh para nabi dan terjadi pada kelahiran 2000 tahun yang lalu, dan yang pertama kali mendapatkan berita kelahiran itu adalah para gembala. Nah, saudara-saudaraku, kita sering mendengar khotbah bahwa para gembala itu adalah orang yang sederhana, orang yang lugu, orang desa, orang tidak berpendidikan, sehingga mereka lah yang layak untuk pertama kali menerima berita keselamatan. Ternyata Bapak Ibu, dalam penggalian teologis terhadap Alkitab dan arkeologi budaya Yahudi saat itu, bahwa para gembala itu memainkan perannya sangat signifikan di dalam berita proto-evangelium atau berita janji keselamatan. Saudaraku, ada dua jenis domba yang digembalakan oleh para gembala saat itu, yaitu yang pertama disebut dengan Eluhen Baitot dan Eluhen Midbar. Eluhen Midbar itu adalah domba yang dipelihara setiap hari atau domba untuk dikonsumsi atau dijual. Sedangkan Eluhen Baitot itu adalah domba-domba yang dipelihara, dipersiapkan untuk perayaan Paskah. Jadi domba khusus yang dipakai untuk pengorbanan Paskah. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang mati menggantikan umat manusia. Sehingga pekerjaan para gembala ini adalah pekerjaan mesianik. Apa itu pekerjaan mesianik? Adalah pekerjaan untuk memperingati datangnya Sang Mesias penebus dosa. Nah, saudara-saudaraku, dalam Targum Yonatan atau Yonatan ben Uziel menyebut bahwa pekerjaan para gembala ini dilakukan di Migdal Eder, yaitu dalam konteks di mana mereka memelihara domba yang akan dipakai pada korban bait Allah di Yerusalem. Nah, karena mereka melakukan ini, maka Tuhan berkepentingan untuk menyatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan profetik, pekerjaan mesianik, dan itu sudah terjadi, sudah digenapi, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang telah terjadi, yaitu mereka adalah saksi mata pertama tentang kelahiran Kristus karena mereka melakukan pekerjaan mesianik. Ternyata Migdal Eder atau tempat di mana mereka melakukan atau memelihara domba untuk pengorbanan di bait suci Allah ini sudah terjadi di zaman Esra. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa di cerita Yakub dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 21 bahwa Yakub menyiapkan domba itu adalah pekerjaan mesianik. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberikan pretensi atau memberikan berita kelahiran itu kepada Raja Herodes, kepada para imam, kepada orang Farisi, atau orang-orang yang menguasai Alkitab saat itu? Karena mereka tidak punya kompetensi, mereka tidak punya kemampuan dan dalam pekerjaan mereka itu memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi gembala dipakai bukan karena gembala itu orang sederhana, orang lugu, orang desa, orang tidak berpendidikan. Tapi gembala dipakai karena melakukan pekerjaan mesianik. Yaitu mereka memelihara domba yang disebut dengan domba untuk perayaan Paskah. Dan Kristus adalah anak domba Paskah yang menggantikan seluruh sistem domba yang dikorbankan di dalam dirinya.
Nah, saudara-saudara, dan juga orang berkata, mana mungkin terjadi di bulan Desember, yaitu bulan di mana dingin sekali. Saudaraku, kalau tadi saya katakan bahwa Eluhen Midbar itu adalah domba biasa. Tetapi Eluhen Baitot itu adalah domba yang bisa untuk musim dingin atau musim salju. Sehingga domba-domba itulah yang dipakai untuk pengorbanan di bait suci Allah. Jadi pekerjaan para gembala saat itu adalah pekerjaan melakukan tindakan profetik tentang kelahiran Kristus. Oleh karena itu Allah berkepentingan bahwa karena mereka menunggu dan melakukan pekerjaan mesianik, yaitu akan menggenapi Kristus yang adalah anak domba Allah itu, maka Allah berkepentingan dalam destinasinya memberikan berita kelahiran itu kepada mereka. Nah, saudaraku, ini adalah luar biasa. Selain para gembala itu orang sederhana, tapi mereka juga adalah orang yang melakukan pekerjaan mesianik. Berhubungan dan bertalian dengan berita Natal, maka dapat kita simpulkan bahwa jika apa yang kita lakukan, yaitu berhubungan dengan misi kerajaan Allah, maka Allah tidak akan tutup jalan. Allah juga tidak akan membiarkan kita tidak mendapatkan berita utama tentang apa yang Tuhan akan nyatakan. Kita adalah hamba Allah, kita adalah anak-anak Tuhan. Jika hati kita berpaut kepada Tuhan, maka seperti para gembala, Tuhan akan berkenan menyatakan banyak hal yang tidak kita mengerti. Tuhan akan pakai kita untuk memberitakan kabar sukacita Allah. Marilah kita memiliki sifat seperti para gembala, yaitu kita menjadi orang yang melakukan pekerjaan mesianik, sehingga Tuhan berkenan di dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan berkati kita. Selamat Natal, Masal Ubraka.